Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Terima kasih panitia atas kehormatan diberikan kepada saya untuk memberi sedikit tanggapan terhadap pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Saudara Anies Rashid Baswedan, calon gubernur kita untuk 5 tahun yang akan datang. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu yang singkat mungkin saya tidak sebut semuanya, tapi tokoh-tokoh yang hadir tentunya tadi Presiden PKS, Pak Aksa Mahmud, Pak Haji Rhoma Irama, Dr. Hidayat Nur Wahid, Pak Hashim Johadi Kusumo, Ibu Min Uno, Profesor Arif Rahman, Ibu Anies Baswedan, Pak Ridwan Saidi, tokoh-tokoh semua yang hadir di sini. Sebetulnya saya tidak perlu banyak membahas karena sudah ada 2 doktor yang bicara sebelum saya. Mereka saya kira sangat komprehensif, sangat ilmiah, tapi juga sangat operasional dan membesarkan hati kami ya Pak Sohibul, berarti pilihan kita tidak keliru. Saya sebetulnya was-was malam hari ini. Karena saya di luar negeri, tiba-tiba dikasih tahu ada acara. Yang undang saya, gitu. Biasa ini gaya-gaya anak muda kayak begitu ini. Agak koboi-koboi sedikit, ya kan? Jadi rodo-rodo, ya agak nakal-nakal dikit lah ini. Tapi karena saya percaya, ya sudah. Aku hadir, padahal saya belum tahu apa yang mau dibicarakan Anies ini, ya kan? Ternyata yang disampaikan luar biasa. Saya curiga Pak Anies ini mungkin punya kemampuan telepati. Jadi bisa nangkep apa yang di hati saya dan di pikiran saya. Ya berarti Pak Sohibul nggak salah pilihan kita. Dan karena itu tidak perlu panjang lebar komentar saya. Ya agak rawan kalau saya terlalu lama bicara di podium itu. Saudara-saudara, tadi yang tersentuh bagi saya kepekaan beliau dan komitmen beliau, dan saya yakin bagian juga dengan Pak Sandi adalah kepekaan dan komitmen untuk berjuang sekeras mungkin mengangkat mereka yang paling bawah, mereka yang paling miskin, untuk mengangkat mereka daripada situasi keadaan yang tidak adil di negara yang 70 tahun merdeka, yang sekaya Indonesia. Tidak boleh ada orang yang hidup dengan hanya 500.000 per bulan. Tidak boleh ada orang yang sulit dapat air bersih. Tidak boleh ada orang yang sulit datang ke tempat kesehatan dan sebagainya. Tidak boleh ada 40% anak-anak kita yang tidak sekolah. Jadi ini komitmen kita. Ini juga yang membesarkan hati kita. Kita percaya bahwa 2 tokoh ini akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Saya hanya ingin sedikit menyinggung apa yang sudah tadi disinggung juga. Kita rasakan sekarang kok seolah-olah ada suasana yang tegang. Pemilihan gubernur, kenapa dijadikan suatu situasi yang tegang?
kita sepakat demokrasi itu adalah jalan yang terbaik. Demokrasi adalah sistem satu-satunya yang menjamin stabilitas dan perdamaian. Saudara-saudara, saya pernah dituduh mau kudeta. Pada saat itu saya memimpin 34 batalion tempur Republik Indonesia. Kalau saya mau, mungkin saya mampu mengambil alih dengan cara kekerasan, dengan cara senjata. Tapi saya dengan sadar tahu bahwa tidak ada negara yang bisa aman, bisa stabil, bisa damai, bisa maju kalau pengambil alihan kekuasaan, kalau pergantian kekuasaan dilaksanakan dengan tidak sah, dengan tidak legitimate, dengan tidak demokratis. Kesadaran saya itulah yang membuat saya tidak melakukan itu. Sekarang kita teruji atau sedang diuji dan akan diuji. Apakah elit bangsa Indonesia ini mampu melaksanakan demokrasi? Atau apakah elit bangsa Indonesia ini akan membiarkan demokrasi kita dirusak, demokrasi kita disandra, demokrasi kita dibajak. Dibajak oleh apa? Dibajak oleh kekuasaan, dibajak oleh uang. Saudara-saudara sekalian, kalau demokrasi kita dibajak oleh uang, berarti yang berkuasa adalah mereka yang punya uang banyak. Bukan rakyat yang berkuasa. Dan yang muncul nanti pemimpin-pemimpin yang dikendalikan oleh mereka yang punya uang banyak. Dan saudara-saudara, marilah kita belajar sejarah. Marilah kita belajar sejarah ribuan tahun. Marilah kita buka buku-buku seluruh peradaban manusia. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin ada sebuah negara yang langgeng, yang berhasil di atas ketidakadilan, dan tidak mungkin keadilan dicapai dengan cara-cara curang, dengan cara-cara berkuasanya uang. Negara-negara maju harus kita akui, seperti di Eropa Barat dan di Jepang dan di Amerika Utara, mereka sangat kapitalistis, tapi sistem demokrasi mereka berjalan dan mereka sangat-sangat menjaga agar politik uang tidak merajalela. Saudara-saudara, marilah kita bicara, marilah kita melihat fakta, marilah kita mendengar apa yang sedang terjadi, pembicaraan di mana-mana. RW mau dibagi uang, RT mau dibagi uang, pemilih mau dibagi uang. Ini menurut saya membahayakan demokrasi. Saya menghimbau semua pemimpin masyarakat, marilah kita ingat jangka panjang. Marilah kita ingat masa depan bangsa kita. Siapapun yang menang di setiap pemilihan, biarlah kemenangan itu di atas kebenaran. Biarlah kemenangan itu di atas keadilan. Biarlah kemenangan itu di atas kejujuran.
demi anak-anak dan cucu-cucu kita, agar bangsa ini bangsa yang terhormat, agar semua pemimpin Indonesia dihormati, diakui, bukan karena kelicikan, bukan karena kekuasaan, bukan karena uang, bukan karena kekuatan. Saya menghimbau semua unsur dari semua pihak, marilah kita jaga demokrasi kita, dan janganlah mengira rakyat kita bodoh semua. Janganlah mengira rakyat kita yang miskin-miskin itu semuanya bisa dibeli. Dan marilah kita belajar dari sejarah, manakala saluran-saluran demokrasi dirusak, manakala saluran-saluran keadilan disumbat, rakyat akan menentukan sikapnya sendiri dengan caranya sendiri. Dan itu yang kita harus hindari. Kita harus hindari munculnya kemarahan rakyat, karena rakyat tidak bisa berharap keadilan dari sistem yang korup, sistem yang tidak berpihak kepada keadilan, sistem yang tidak berpihak kepada kejujuran, sistem justru yang melanggengkan kebohongan dan melanggengkan keangkuhan, keserakahan, dan kesombongan. Saya kira itu pesan saya. Selamat berjuang Pak Anies dan Pak Sandi. Kami titip kepada kalian, kalau kalian berkuasa nanti, janganlah kalian korupsi, jangan kalian mencuri uang rakyat. Hanya itu. Kalau kau berkhianat kepada rakyat, saya memimpin juga rakyat untuk menurunkan kalian semua itu. Tapi kami yakin Anda tidak akan berkhianat. Karena seleksi kami sangat ketat. Saya kira demikian, jangan terlalu lama saya di sini. Kalau sudah panas suasana, waduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya. Terima kasih. Pak Anies, Pak Sandi, selamat berjuang, rebut Jakarta, selamatkan Indonesia, hapuskan kemiskinan semampu kamu. Terima kasih. Ya, itulah dia sambutan dari Bapak Prabowo Subianto yang luar biasa sekali membakar semangat kita pada malam hari ini. Jakarta kalau ditanya masalahnya apa? Macet. Bang Sandi punya survei sudah panjang. Masalahnya apa ketika dicek? Lapangan pekerjaan. Masalah berikutnya adalah pendidikan. Masalah berikutnya kesehatan. Masalah berikutnya perumahan. Kemacetan problem kalau kita sudah bekerja. Tapi bagi yang menganggur tidak ada masalah kemacetan. Bagi mereka hidupnya sulit, itu bukan prioritas utama. Tapi kita menyadari kemacetan harus dibereskan. Tidak bisa tidak. Hanya saya merasa kelas menengah di Jakarta harus kita undang sama-sama. Bahwa kita sama-sama warga Indonesia. Yang miskin pun adalah saudara-saudara sebangsa. Yang di pinggir kali pun saudara-saudara sebangsa. Jadi ketika kita berbicara tentang Jakarta, bicara tentang keadilan, bukan sekedar pemerintah berbuat, tapi seluruh warga yang harus berbuat. Disinilah kemudian Bapak-bapak, Ibu, hadirin sekalian, bicara persatuan menjadi penting. Kita ingin Indonesia bersatu. Tema kita persatuan Indonesia. Di mana? Di Jakarta.
Kita bicara Jakarta hari ini. Jakarta sebagai kota yang harus mempersatukan. Nampaknya di Jakarta hari ini we have union in the absence of unity. Kita memiliki union, kebersamaan, tapi kita tidak memiliki persatuan. Persatuannya belum ada. Bagaimana menghadirkan persatuan? Kalau kita bicara Pancasila, seringkali kita bicara persatuan, lalu binekanya yang dibicarakan. Tadi Pak Presiden Sohibul Iman sudah menjelaskan panjang mengenai kebinekaan. Kebinekaan itu fakta, karena itu tidak usah diperjuangkan. Ada yang mengatakan memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu fakta, fakta itu diterima, bukan diperjuangkan. Yang harus diperjuangkan bukan kebinekaan, persatuan di dalam kebinekaan. Itu yang harus diperjuangkan. Jadi ada kekeliruan konseptual kalau ada yang mengatakan memperjuangkan. Sama seperti mengatakan ruangan ini kotak, itu fakta. Ruangan ini tidak perlu diperjuangkan untuk kotak, memang fakta. Kebinekaan di Indonesia adalah fakta. Kalau kemerdekaan diterima sebagai fakta, maka dia tidak perlu dihomogenkan. Kita jaga fakta itu, kita jaga kebinekaan itu. Tapi menjaganya, kebanyakan lalu fokus pada sila pertama, sila ketiga. Kebinekaan etnik, suku, agama, bahasa, bangsa. Indonesia memang paling bineka. Cari bangsa lain di dunia. Satu bangsa punya 719 bahasa, 416 suku bangsa. Ini adalah bangsa yang luar biasa bineka. Tetapi menghadirkan persatuan sulit di Jakarta hanya dengan bicara tentang memahami antar pandangan, memahami antar pemikiran. Itu perlu dilakukan. Tapi yang tidak kalah penting dan terlewatkan, bagaimana ruang publik di Jakarta dijadikan sarana yang mempersatukan. Salah satu masalahnya, sederhana sekali, transportasi umum publik. Kita sering tidak menyadari transportasi umum publik sesungguhnya adalah sarana persatuan bagi warga kota. Itu sarana persatuan. Dengan adanya transportasi publik massal yang baik, kaya, tengah, miskin, semua menggunakan alat transportasi massal yang sama. Ada interaksi. Hari ini tidak. Kita semua menggunakan kendaraan pribadi kita masing-masing. Kita semua berjalan dengan caranya kita sendiri-sendiri. Kenapa? Karena pemerintah daerah tidak menyiapkan transportasi publik massal yang terintegrasi. Karena itu ke depan kita menyiapkan transportasi massal terintegrasi dari mana saja, ke mana saja, bukan sekedar memudahkan orang untuk memiliki mobilitas, tapi ini sarana untuk membangun interaksi yang bisa menghasilkan persatuan bagi warga di Jakarta. Hal yang nampaknya sederhana ketika kita membicarakan tentang persatuan di Jakarta adalah kemauan kita untuk berinteraksi. Sebagai gubernur dan wakil gubernur, meskipun baru calon, kami mendatangi semua. Kami datang semua, paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah. Semua disapa. Mengapa? Karena kami menyadari Jakarta memerlukan jembatan komunikasi antar kelompok-kelompok yang sudah terlalu lama terisolasi satu sama lain. Jakarta membutuhkan interaksi dan menjadi jembatan itu tidak ringan. Karena kalau jadi jembatan konsekuensinya dipakai jalan-jalan dan itu artinya diinjak-injak. Karena menjadi jembatan orang lewat di atasnya. Tetapi Jakarta ke depan membutuhkan fasilitator. Karena itu kami berdua memiliki keyakinan bila gubernur dan wakil gubernurnya bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa mengundang siapa saja, bisa memfasilitasi pertemuan kelompok mana saja, insya Allah Jakarta menjadi kota yang warganya berinteraksi dan persatuannya bisa ditumbuhkan sama-sama di kota ini. Yang tidak kalah penting dari itu semua adalah penegakan hukum. Kami menyadari kita hidup dalam demokrasi. Demokrasi ini memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi. Dan demokrasi memberikan hak bagi kita.
Di dalam pilkada ini orang boleh memilih karena alasan apapun. Memilih seseorang karena warna kulitnya boleh. Mau milih seseorang karena rambutnya keriting boleh. Mau dipilih karena bahasanya sama boleh. Mau dipilih karena agamanya sama boleh. Mau dipilih karena partainya sama boleh. Hak untuk memilih diberikan siapa saja, tapi dirahasiakan saat dia mencoblos. Kita berikan ruang, dan ini adalah prinsip demokrasi yang sangat mendasar. Karena itu, menurut saya yang penting di dalam kehidupan berdemokrasi, jangan menghukum pikiran. Di Jakarta banyak sekali yang tidak mau berkolaborasi karena menghukum pikiran. Kalau pikirannya berbeda, lalu dihukum. Rasanya hukuman terhadap pikiran itu adanya sebelum Renaissance. Pada saat itu kalau ada orang yang tidak sepaham dengan otoritas, dia dihukum. Hari ini kita sering mengalami orang yang tidak sepaham di pikiran, dia harus mengalami hukuman, baik sosial ataupun hukuman politik. Indonesia memberikan ruang pada kebebasan dan kita harus jaga sama-sama. Jakarta menjadi tempat di mana ekspresi kebebasan itu selalu hidup di tempat ini. Termasuk kebebasan memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih, ini mendasar sekali. Dan saya pribadi merasa beberapa bulan ini muncul berbagai ketegangan justru karena kita tidak menyadari persis bahwa hak untuk memilih itu benar-benar ada di diri pribadi tiap-tiap kita. Nah, ke depan kami berdua memiliki komitmen yang serius untuk menempatkan aturan hukum sebagai pilar penjaga demokrasi di Jakarta. Kami ingin fasilitasi di Jakarta, tapi Jakarta harus kota yang tertib, kota yang menjunjung tinggi aturan hukum. Siapa saja boleh memiliki gagasan macam-macam, tapi kalau mau mengekspresikannya, negara bisa mengatur. Karena negara nggak bisa mengatur pikiran orang, negara boleh mengatur cara mengekspresikan pikirannya. Cara mengekspresikan pikiran di Jakarta akan kita berikan ruang, tetapi harus selalu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada di Republik ini. Dan kami komit untuk menegakkan peraturan undang-undang yang ada di Jakarta ini. Ini artinya banyak sekali aturan-aturan yang selama ini ada seringkali tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sederhana sekali sebabnya justru karena pemerintah daerah tidak menegakkan aturan. Sebagai contoh, warga di apartemen di Jakarta, mereka dalam situasi di mana aturan-aturan yang ada tapi tidak pernah mereka bisa merasakan pelaksanaan aturan undang-undang. Mengapa? Karena ada faktor-faktor kekuatan non pemerintah yang membuat peraturan-peraturan perundangan tidak bisa dijalankan. Kita ingin warga di Jakarta, dimanapun aturan ditegakkan dan Pemda berkomitmen menegakkan semua peraturan perundangan di seluruh Jakarta. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, dengan komitmen ini, persatuan yang ingin kita bangun di Jakarta adalah persatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tadi kita melihat ada ketimpangan. Yang kedua, kita punya PR menjaga persatuan. Tapi untuk itu semua dilakukan, kami melihat fokusnya adalah membereskan ketimpangan ini. Tidak bisa persatuan dihidup-hidupkan jika ketimpangan dibiarkan. Tidak akan bisa. Tidak mungkin ada kedamaian tanpa ada keadilan. Sulit sekali kita mengharapkan. Hari ini di Jakarta menurut statistik yang miskin itu jumlahnya 384.000 orang. Nampaknya sedikit. Tapi begitu, ini karena penghasilannya di bawah 500.000. Kalau penghasilannya diubah menjadi di bawah 1 juta rupiah, angkanya bukan 380.000 lagi, tapi menjadi 3 juta orang. Di Jakarta di bawah 1 juta. Apakah kita mengharapkan situasi seperti ini terus berjalan? Seperti tahun 70-an dulu ada mengatakan Jakarta ini kejam, ketimpangannya luar biasa. 40 tahun kemudian kita berbicara di ruangan ini dan Jakarta masih belum berubah.
Bapak Ibu sekalian, mari kita bereskan 5 tahun ke depan. Persoalan ketimpangan ini menjadi agenda utama kita. Minimal kita bisa mengatakan kepada generasi ke depan bahwa kita mulai membereskannya. Apa? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Di Jakarta mendasar sekali. Begitu banyak masalah persatuan, masalah kebersamaan yang muncul hanya karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Banyak sekali orang menganggur membutuhkan penyaluran. Kalau sudah menganggur, butuh penyaluran, ada kegiatan-kegiatan sampingan dengan mudah diterima, Pak. Mau kegiatan politik, kegiatan sosial dengan mudah diterima. Kita ingin Jakarta masalah ketimpangan dibereskan. Dan jawaban pertama jangka pendek 5 tahun ke depan justru kita akan bereskan adalah lapangan pekerjaan untuk semuanya. 200.000 pengusaha baru lewat program OKOC untuk semua warga Jakarta. Dan ini bedanya dengan yang biasanya. Biasanya pemerintah menciptakan program lalu menyerap tenaga kerja. Program OKOC bukan begitu. OKOC justru memfasilitasi tumbuhnya wirausaha. Tersambung industri kecil, home industry dengan industri besar. Dan link ini yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta terasa sampai ke rumah-rumah di Jakarta. Yang kedua adalah pendidikan berkualitas hingga tuntas. Siapa duduk di mana ditentukan pendidikan. Hari ini kalau kita naik mobil, yang satu disetirin, yang satu mengemudikan kendaraan. Bedanya apa? Level pendidikan. Yang pendidikannya rendah mengemudikan, yang pendidikannya tinggi dikemudikan. Datang ke restoran, yang dilayani dan yang melayani. Bedanya apa? Level pendidikan. Karena itu komitmen kita adalah pendidikan berkualitas hingga tuntas bagi setiap anak di Jakarta. Setiap anak di Jakarta. Tidak ada kompromi. Justru di tempat-tempat seperti yang digambarkan tadi yang miskin, di sana butuh sekolah berkualitas. Karena itu kami tidak mau hanya sekedar KJP plus KJP akan diteruskan. Jadi kalau ada kabar KJP tidak diteruskan, itu keliru, KJP akan diteruskan bahkan ditingkatkan. Tapi memberi kartu saja mudah bagi pemerintah, tapi tak mengubah nasib warga di kampung-kampung hari ini. Yang kita harus ubah adalah kualitas pendidikannya. Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, maka mereka akan terangkat. Dan pendidikan ini kami ingin garis bawahi, pendidikan yang menumbuhkan karakter. Pendidikan yang menumbuhkan akhlak di anak-anak kita. Karena tanpa ada komponen pendidikan karakter, kita tidak akan menemukan Jakarta sebagai kota yang beradab. Sebagai kota beradab membutuhkan pribadi-pribadi beradab, membutuhkan keluarga-keluarga beradab. Dan itu artinya pendidikan akhlak, pendidikan karakter akan menjadi prioritas bagi warga Jakarta 5 tahun ke depan. Ini, Ibu sekalian, dibangun dengan memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk memegang teguh nilai agamanya. Nilai agama yang dipegang teguh. Di sisi lain terbiasa hidup di dalam masyarakat yang bineka. Jangan sampai justru nilai agama dilepas, dijauhi, nilai budaya dijauhi, dan kemudian kita memberikan ruang tanpa ada pijakan pada nilai. Indonesia adalah negeri yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu ruang bagi pendidikan agama, ruang bagi penumbuhan nilai-nilai keagamaan menjadi sangat penting sekali. Dan itu juga yang menjadi alasan bagi kami. Kami merasa beberapa waktu ini ruang dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan justru dibatasi. Kami melihat ini harus dikembalikan dan semua agama di Jakarta harus mendapatkan ruang yang adil dari pemerintah DKI untuk semuanya. Dan ini artinya semua mendapatkan. Saya banyak menerima keluhan majelis taklim yang tidak bisa lagi melakukan di kelurahan, di kecamatan.
Saya menerima banyak keluhan, kegiatan-kegiatan tak bisa lagi dilakukan di arena publik. Bapak Ibu sekalian, negeri ini adalah negeri Pancasila. Dan negeri Pancasila ini didirikan oleh para pejuang yang di dalam perjuangannya menyebut nama-nama Tuhan dan kebesaran Tuhan. Mari kita berikan ruang kepada ekspresi beragama kembali ada di Jakarta ini. Yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, ini semua diatur dengan aturan hukum yang tegas. Jadi, ketimpangan yang kita miliki, persatuan yang kita inginkan, dibereskan lewat adanya kesejahteraan, adanya kebahagiaan, dan ditopang dengan nilai-nilai keagamaan. Bila kita bisa membuat Jakarta benar-benar mencerminkan Pancasila, di sana lima-limanya muncul, dan yang paling akhir terasa yaitu keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta, keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Bila itu hadir, insya Allah Jakarta akan menjadi miniatur tercapainya seluruh cita-cita kemerdekaan kita. Kami semua, kami berdua merasakan bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang ringan. Dan saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, kami, saya pribadi dan Bang Sandi di 2014 berseberangan. Saya dulu termasuk mengkritik. Dan Pak Prabowo, Pak Sohibul Iman justru mengirimkan pesan kepada seluruh Indonesia. Bahwa di sini ada persatuan, di sini kepentingan negara diletakkan di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Bapak Ibu sekalian, negarawan-negarawan seperti ini yang harus muncul lebih banyak di negeri kita ini. Mereka-mereka yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan-kepentingan mikro. Kita sekarang jarang sekali menemukan seperti itu. Karenanya ketika kami hari ini berbicara persatuan Indonesia, sebenarnya saat pencalonan pesan persatuan Indonesia sudah dikirimkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari PKS, dari Gerindra, untuk semua yang ada di Indonesia. Dan ini membuat kita makin sadar bahwa tanggung jawab membereskan persoalan persatuan, persoalan keadilan adalah panggilan kemanusiaan yang darurat bagi warga Jakarta. Ini panggilan kemanusiaan. Mereka yang masih miskin, mereka yang masih tertinggal adalah saudara kita juga. Dan kalau kita boleh jujur, mari kita tengok pada catatan keluarga kita masing-masing. 2 generasi yang lalu, orang tua kita pun miskin. Orang tua kita pun tidak bisa baca tulis. Orang tua kita pun tak punya tanah. Kita semua sama dulu. Hari ini kita termasuk beruntung bisa merasakan perubahan dalam waktu 2-3 generasi, 70 tahun usia Republik ini. Izinkan mereka yang masih hari ini di bawah, yang masih hari ini prasejahtera di Jakarta, merasakan bahwa pemerintah daerahnya, gubernur wakil gubernurnya, memikirkan bukan benda matinya saja, tapi memikirkan tentang pembangunan manusianya, anak-anaknya, warganya, masyarakatnya. Yang sudah dijalankan sekarang, pembangunan-pembangunan ini kita akan tuntaskan. Dan insya Allah akan lebih efektif. Akan lebih efektif. Saya dan Bang Sandi, kami berdua tumbuh di dalam kegiatan yang mengharuskan delivery, yang mengharuskan ada hasil konkret. Bang Sandi, kalau tidak ada hasil konkret dari mulai 3 orang hingga 50.000 karyawan, tidak akan muncul. Beliau mulai dari nol dan menjadi seperti sekarang. Kami berdua tumbuh dalam suasana harus menghasilkan. Karena itu insya Allah nanti ketika kami memimpin Jakarta, justru program-program Jakarta tak hanya terlaksana 70% seperti selama ini. Justru kita bisa laksanakan di atas 90% dari semua program-program yang ada di Jakarta. Ini penting untuk kami sampaikan. Kenapa? Karena yang ditawarkan bagi Jakarta adalah 2, kebaruan dan pengalaman. Insya Allah dengan kebaruan dan pengalaman kita akan bawa Jakarta pada perubahan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian,
pesan yang saya terima minggu lalu. Minggu lalu saya bersilaturahmi dengan beberapa tokoh, mendapatkan pesan dari Kiai Said, Kiai Ahmad Said di Tegal, mendapat pesan dari Habib Lutfi di Pekalongan. Semuanya memberikan pesan yang sama. Jaga persatuan, jaga perdamaian, dan jaga hadirnya keadilan untuk warga Jakarta. Ini dari luar Jakarta dikirimkan pesan untuk ibu kota. Insya Allah pesan-pesan itu semua yang akan kita bawa, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah amanah yang tanggal 19 April besok akan ditentukan oleh warga Jakarta menjadi amanah yang akan membawa perubahan bagi kita semua untuk persatuan, untuk keadilan, dan untuk kemajuan warga Jakarta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.